Fizria, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Syahkuala. Jadi Ibu, dalam rangka KKN tematik atau kuliah kerja nyata, kami sebagai mahasiswa Unsyah Ibu akan mengadakan sedikit sosialisasi atau pemberian edukasi terkait kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini Ibu. Apa boleh Ibu waktunya sebentar? Oh boleh, silahkan. Baik Ibu, sebelumnya Ibu, apakah Ibu tahu Bu apa itu COVID-19 atau kita kenal dengan coronavirus itu Bu? Saya tahunya COVID doang. Oh, Tapi saya COVID nggak ya tahu. Bu ya. Jadi Ibu, di sini saya ada sedikit poster Ibu ya, gambaran apa sih COVID-19 itu Ibu. Jadi ini Bu. Jadi Ibu, COVID-19 itu Ibu adalah virus baru yang menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan kita Ibu. Kan Ibu ada nonton di TV ya Bu ya. Kalau misalnya COVID-19 ini memang pertama kali kita dengar dari Wuhan, Cina pada akhir Desember Bu ya. Kemudian telah mewabah di seluruh dunia sehingga WHO itu Ibu, Badan Organisasi Kesehatan Dunia, menyebutkan kalau virus atau coronavirus ini udah menjadi pandemi global Ibu, karena dia memberikan dampak pada seluruh negara. Virusnya ini menyerang sistem kekebalan tubuh kita dan mengganggu pada sistem pernafasan kita Ibu. Nah, sebenarnya Ibu pernah dengar Ibu gejala-gejala klinis dari COVID-19 ini Ibu? Nggak pernah ya Bu ya. Nah, jadi Ibu bisa lihat Bu, di sini yang pertama itu ada batuk Ibu atau sakit tenggorokan. Nanti biasanya disertai dengan batuk berdahak, dahaknya itu berwarna hijau kental Ibu ya. Kemudian yang kedua ini Ibu, sakit kepala, letih, lesu, bahkan disertai dengan penyakit penyerta, bisa diare dan sebagainya. Kemudian yang paling umum ya Bu ya, itu adalah demam tinggi. Memang demam tinggi ini bisa menjadi salah satu indikator kalau kita tahu bahwa ini merupakan gejala klinis dari COVID-19 ini Ibu, demam tinggi. Kemudian pilek, hidung tersumbat dan sebagainya. Nah, jadi Ibu, untuk media penularannya sendiri Ibu tahu Bu? Enggak. Oh, jadi Ibu ya, Ibu bisa lihat. Jadi pertama sekali kalau coronavirus ini dia Ibu, penularannya itu dari droplet. Droplet itu bisa dari udara, seperti itu Bu ya. Bisa juga, makanya kita diwajibkan untuk menggunakan masker supaya menghindari penularan dari COVID-19. Bagus sekali Ibu sudah menggunakan masker, Ibu sudah memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada juga Bu, ini dengan kontak secara langsung. Jadi bagaimana cara kita mencegah, yaitu dengan cara mencuci tangan. Jadi kan pemerintah sudah mengatakan Ibu, cuci tangan itu sesering mungkin untuk memutus mata rantai penularan dari COVID-19. Kemudian kontak dengan penderita tadi Bu ya, seperti berpelukan, kemudian memegang apa yang dipegang sama penderita, lalu kita tidak lupa mencuci tangan, kemudian berjabat tangan dan sebagainya. Kemudian ada beberapa pencegahan yang bisa Ibu lakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan dari COVID-19 ini Bu ya. Yang pertama adalah jaga jarak Ibu, atau pemerintah sering bilang dengan physical distancing, jaga jarak. Karena jaga jarak itu penting Ibu untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Seperti kita nih Bu, misalnya minimalnya jaraknya 1 meter gitu, menggunakan masker dan sebagainya. Dan yang kedua Ibu, sering-sering mencuci tangan karena untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga adalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian seperti Ibu tadi Bu ya, udah menjaga rumah, menyapu dan sebagainya untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Kemudian juga bersihkan tangan, yang seperti cuci tangan. Sebenarnya cuci tangan yang paling bagus itu Ibu cuci tangan menggunakan air yang mengalir, menggunakan sabun dan sebagainya. Kemudian kita hindari keramaian atau kita tetap stay at home, tetap di rumah. Kemudian gunakan masker. Bagus sekali Ibu sudah menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Kemudian tutup mulut. Ibu sebelumnya tahu nggak Bu, etika bersin, batuk dan sebagainya yang pemerintah sering bilang? Enggak tahu. Jadi Ibu misalnya nih Ibu bersin Bu ya, Ibu bersin kemudian Ibu nggak punya sapu tangan dan sebagainya, jadi Ibu bisa menggunakan siku Ibu. Nah, jadi tidak untuk memutus mata penularan dari COVID-19, misalnya seperti ini Bu. Jadi dengan di siku ini nanti Ibu kan
tidak menyentuh tangan, nanti tangan bisa bersentuhan sama orang lain dan sebagainya. Jadi ibu ketika ibu bersin, ibu bisa memperhatikan etikanya seperti ini bu, bersihnya pada bagian siku kita. Kemudian yang terakhir adalah hindari menyentuh bagian-bagian yang dapat meningkatkan penularan COVID-19. Misalnya lupa mencuci tangan, jangan langsung pegang hidung, ada bagian mata ataupun bagian-bagian tubuh lainnya ibu. Jadi ibu, pemberian edukasi sederhana ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi ibu? Sudah itu saja. Sudah itu saja. Sebelumnya ibu, setelah ini saya akan mengajarkan sedikit cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, ibu dan juga adik-adik semua,